Ada proyek pembangunan membangun restoran baru. Amin. Jadi ini adalah single 2 terbaru kami, judulnya Bertemu 5000 Detik. Jadi kita menyatukan dua genre musik. Saya dari pop dan Dul dari dangdut. Dan kita satukan, diramu sedemikian rupa supaya porsinya masing-masing pas gitu. Saya nggak terlalu harus sok-sok ngedangdut, Thomas juga nggak terlalu harus sok-sok ngepop, tapi semuanya pas. Jadi kita nggak saling menutupi satu sama lain, tapi juga jadi egonya kita masing-masing kita tahan. Dan ini juga kenapa mereka nanya kenapa restoran? Karena di video musiknya itu kita memakai kita lokasinya syutingnya di warung tenda, gitu, seafood, terus di street food, di gerobak bakso, siomay, batagor, lontong sayur, segala macam gitu. Terus di mall juga kita makan. Karena lirik pertamanya, baris pertamanya adalah makan bersamamu tak pernah tidak nikmat. Gitu. Jadi dari situlah dikembangkan. Pokoknya video ini tentang makan. kuliner. Dan emang itu keseharian kita. Dan itu juga bisa orang-orang juga sehari-harinya pasti gitu kan, ayo kita makan yuk, ketemu yuk, makan yuk gitu. Ya itu janjian kan juga gitu ya kan, ketemu yuk pasti ujung-ujungnya makan kan. Iya betul. Karena kan di Jakarta khususnya ya kan banyak sekali street food yang wah luar biasa. Terus apalagi restoran-restoran kecil maupun besar dan warung-warung tenda gitu yang kalau misalnya malam buka, bingung milihnya yang mana ya kita mau makan gitu kan. Jadi ya akhirnya itulah isinya kita makan, kita ketawa, jalan bareng, ketawa, curhat, terus joget deh. Ada jogetnya nanti di music videonya, ada koreonya. Tapi alasan kalian sendiri satu sama lain ya kan, akhirnya tertarik satu sama lain untuk berdua sendiri tuh atas dasar apa sih? Atas dasar pertemanan kita, persahabatan kita, kebestian kita selama 2 tahun itu kita tidak pernah sekalipun kita bikin apa, nggak pernah ya, karena mungkin kita nggak sadar kita tidak menyadari kita tidak menyadari mungkin di alam bawah sadar kita tuh kita tahu bahwa kita nggak mungkin dalam satu proyek karena kan dia dangdut aku pop gitu loh. Jadi ya udah nggak pernah disinggung gitu, yang penting kan deket, jalan bareng atau bareng gitu kan. Nah tapi terus satu kali beberapa bulan lalu aku makan sama dia gitu, terus aku baru menyadari bahwa kalau makan bareng Dul tuh nggak pernah nggak enak, terus selalu enak gitu kan ya, mau dimanapun gitu ya, mau di jalan mau di jalanan mau di street food, makanan di pinggir jalan, pokoknya dari hotel bintang 5 ke kaki 5, terus aku sananya ke titik juga online kayak gitu ya, pokoknya pasti enak gitu lah, makan di rumah kayak gitu. Nah jadi saya bilang, makan sama kamu tuh nggak pernah nggak enak ya Dul ya, selalu enak gitu ya. Lucu tuh dibikin lirik lagu, lucu juga ya gitu ya. Terus aku mulailah bikin lirik lagunya gitu. Terus kita coba yuk, kita bikin proyek bareng yuk di ini, gimana caranya. Terus akhirnya aku ngajak Edwin Saladin dan Irfnat untuk bikin musiknya, jadi meramu musiknya supaya gimana caranya supaya aku sebagai penyanyi pop tidak terlalu harus ngedangdut, dan Dul juga sebagai penyanyi dangdut juga nggak harus ngepop. Jadi kita ramunya di musiknya gitu. Aku tetap nyanyi secara pop, Dul juga secara dangdut. Jadi kalau nanti kalian sempat dengar di intronya itu dangdut dulu, terus masuk ke baitnya masuk pop. Nanti gantian lagi dangdut. Lama-lama nanti udah mulai menuju ke tengah lagu sampai akhir pasti udah nggak sadar ini pop apa dangdut karena udah saking asiknya gitu musiknya gitu. Jadi emang salah satu tujuan kita pada mendengar lagu ini yang sekali didengar langsung auto joget gitu. Jadi ya bikin happy orang lah. Tapi KTT sini juga dimasukkan kayak unsur bossa novanya juga kan? Iya, ada bossa nova. Kan jadi kan kalangan mana juga bisa betul. Enak kayak atau gimana sih? Betul. Kamu melihat kan Gen Z kan lagunya sekarang kan kayak
ada yang ada susah, hip hop dulu atau apa gitu lebih ya. banyak koplo atau gimana nih kamu? Iya. Terinspirasi juga nggak sih sama Iya. Gen Z sekarang? Karena kan penggemar kita itu kan juga tidak jauh umurnya dari kita. Kalaupun ada yang lebih muda, tapi juga nggak mungkin anak-anak bocah-bocah lah gitu kan ya. Nah biasanya anak-anak yang udah orang-orang yang udah berusia tidak muda lagi tuh senang dengan musik-musik yang easy listening kan. Salah satu genre musik yang easy listening itu kan bossa nova gitu dan pop. Jadi aku masuknya ke situ. Dari situ dikembangin lah ke dangdut gitu. Dan aku sih puas sih, musiknya sesuai dengan apa yang aku ekspektasi. Inginkan gitu ya. Kak Thomas sendiri seperti apa kan mungkin kan lu dangdut banget nih, ya kan? Bertemu dengan Kak Titi, maksudnya dewinya pop ya kan? Ya cukup susah nggak sih untuk ngimbanginnya gitu kan? Dan yakin nggak sih lagu ini akan nyaman nih di semua kalangan gitu? Iya, awalnya saya nggak nyangka seperti ini jadinya musiknya, ya kan? Pas rekaman saya dengerin gitu, ya dia juga arahin gitu. Jadi awalnya mungkin kita emang seperti saya nyanyi apa adanya gitu. Cuman di depannya jangan ditumpahin dulu dangdutnya gitu loh. Ditahan dulu dangdutnya, nanti di belakang-belakang bolehlah Thomas nyanyi dangdut yang mencekoknya segala macam gitu. Iya. Jadi supaya kita ketemu dulu nih berdua nih di depannya. Nah baru ref pertama dan seterusnya Thomas dan Titi banget gitu. Tapi kan sebelum lagu ini keluar ya, netizen juga banyak yang melihat kayaknya kamu Kedekatan. iya, terus akrab, terus malah bahkan dijodoh-jodohkan. Iya, kita Mungkin dijodoh-jodohin next sama stopnya netizen. Tante Titi yang berikutnya gimana nih? Oh gitu ya. Iya lucu ya. Jadi memang kita kan udah deket 2 tahun ya kan, udah deket 2 tahun dan apa namanya sebenarnya jauh sebelumnya juga kita udah saling kenal kan, sama waktu zaman-zamannya aku sama Bucek gitu juga kita udah main bareng gitu kan. Terus kita ketemu lagi 2 tahun yang lalu gitu, terus akhirnya apa kabar ya, akhirnya jalan bareng terus ya udah. Nah selama kita jalan bareng kita tuh nggak pernah gitu bikin lagu barunya nggak pernah terlintas gitu. Emang yang beredar di masyarakat kan kedekatan aku sama Titi gitu. Itu aja yang kita hahihin kita lakuin, entah itu kita gerakan bareng, entah kita video live bareng gitu. Nggak kepikiran untuk bikin lagu gitu. Lama-lama itu juga ya bikin lagu. Terus ya karena kedekatan itu netizen kan langsung wah ini ya apa namanya kok seru banget sih deket. Padahal kita selalu bilang bahwa kita deket bestie, kita deket sebagai sahabat, masa nggak boleh sih perempuan dan laki-laki sahabat gitu kan, sahabat. Tapi tiba-tiba ada aja gitu yang mereka tuh sebenarnya udah menikah, udah lama menikahnya gitu. Lucu banget, kita cuma ketawa-ketawa aja ya gitu. Tapi apa namanya ya aku sih lebih lebih nyaman gitu selama ini ya kita bestian aja gitu. Tapi kamu bisa ngambil momen kedekatan kamu dan mungkin mata-mata netizen yang sudah mengatakan kalau kamu ada lebih hubungan spesial. Ya pasti kalau spesial sih pasti kita tidak pungkiri kita sangat spesial. Karena aku tidak ada lagi laki-laki yang dekat di hatiku saat ini selain Thomas. Betul. Tapi ya itu sebagai sahabat dan deketnya tuh malah kalau misalnya aku punya pacar atau apa mungkin tidak akan bisa sedekat ini gitu. Tidak mau cerita apa aja juga mungkin harus dipilah-pilah dulu ya, diseleksi dulu mau cerita apa ya gitu. Aku kan apapun bisa ditumpahkan. Oh gitu. Apa aja bisa cerita. Apapun bisa gitu. cerita. Seberapa intens sih kan? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Komunikasinya. Iya. Apa aja sih? Ngapain? Kamu ngapain gitu? Tanya kamu ngapain gitu. Kamu nonton film ini belum yang bisa di Netflix sudah nonton ini belum? Seru banget ya. Gini gitu. Terus nggak saling marah juga kalau spoiler gitu nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Karena juga diem-dieman juga. Iya. Halo Ti. Halo Dul. Dia ngerjain apa? Aku ngerjain apa? Ngapain? Bye. Yang penting kayak ngisi kekosongan. Yang penting ada sesuatu yang tahu, saling tahu. Jadi kita tuh lebih ke companionship gitu. Jadi bukan. Nah kita nggak mau ganggu itu dengan urusan asmara. Karena kalau asmara itu bisa putus. Kok kita nggak pernah putus? Tapi kalau misalnya benih-benih itu tumbuh sendirinya ya, karena gimana? udah kedekatan. Kalau bisa tiba-tiba, kok kayaknya aku jatuh cinta sih sama kamu itu gimana? Ya apa
apa-apa. Siap nggak nih kata Mas? Siap nggak? Kok cuma nggak apa-apa? Ya terus gimana? Coba. Duh, lama-lama kayaknya aku ngerasa aku jatuh cinta sama kamu deh dulu. Oh iya. Karena kadang Kak Titi, namanya sahabat tuh laki-laki sama perempuan tuh jarang banget kalau murni sahabat. Iya Selalu sih. ada Perasaan. Kenapa tuh laki? rasa Iya ya. itu. Nah, Serius, maksud- iya, pada akhirnya nanti kalau Iya kan misalnya banyak yang bilang gitu, nggak akhirnya mungkin timbul. perempuan sama laki tuh nggak mungkin sahabatan, pasti akan ada sesuatu terjadi di antara Mereka mereka. kali begitu. Iya, makanya kita buktikan. Kita buktikan. Makanya kita buktikan bahwa kita bisa bersahabat antara laki-laki dan perempuan. tapi kalau pada akhirnya kalian berjodoh gimana? Iya, itu berarti di luar kuasa kita ya. Itu luar kuasa kita. Berarti kegiatan kamu, intensitas kamu bersama Gitu kan ya. masa kalian berdua ini seperti lagu yang bertemu 5.000 Ya. detik. Iya. Pasti saling komunikasi. Iya. Semua ditumpahkan di syair. sama Iya, Titi. betul. Jadi kan gitu suka banget sama Kita syair. kenapa 5.000 detik? Karena waktu kita tuh sangat terbatas Ya. ya. Sehari Kita- kan 24 jam ya. Dia tuh insomnia. Dia tuh insomnia. Jadi baru tidur jam 6 pagi. Sementara aku jam 6 pagi tuh baru melek. Aku Baru bangun tidur. keturunan Dracula sebenarnya. Jadi, nah, sang Dewi baru tidur, sang Dracula baru tidur, gitu. Jadi Ya, ketemunya balik. nanti jam 2 siang, Aku jam setiap 3 hari siang. jam 6 pagi tidurnya, Titi jam 6 pagi bangun. Iya, Tinggal jam ketemu 2, tuh. jam 2 dia baru bangun. Nah, sisanya kan 8 jam tuh, ya kan? Nah, 8 jam itu kan udah kepotong lagi ntar sama kegiatan kita, aktivitas kita, gitu. Jadi 5.000 detik itu sangat berharga buat kita. Kalau ketemu, Ti lagi ngapain? Lagi mau nyanyi. Ketemu yuk. Sempetin. Dulu lagi ngapain? Lagi mau syuting nih. Ketemu dong, Dul. Ya habis syuting ya. Oke, gitu. Jadi sempetin. 5.000 detik. Dan itu pun ketemunya kita langsung pesan makan. Yang ngide judulnya bertemu 5.000 detik itu siapa? Aku. Jadi, lagunya aku yang bikin, judulnya aku yang bikin. Ya semua gitu. Titi yang bikin. Karena kan kalau misalnya bertemu 1,5 jam atau 1,5 jam kurang puitis. Dicari yang cocok sama untuk 5.000 sebuah lagu dan orang penasaran nih apa kok judulnya lucu banget sih ya itu bertemu 5.000 detik kan. Mereka mikir berapa lama tuh ya? Oh 1 1,5 jam jam. 23 menit. Tapi apa ada makna filosofis ya? Angka 5.000 itu kan pasti nggak tahu 5000 mungkin ada sesuatu yang membuat kalian ada momen Kamu kan bisa tertentu. suka-suka angka-angka. Iya, aku suka angka-angka. Aku turunan nyokap suka pintar hitung angka gitu ya. Di 5.000 ini mungkin 5.000 karena itu 5 tuh Mei, angka bulan kelahiranku. aku di keluargaku 5 bersaudara. Iya. bersaudara. Aku juga 5 bersaudara. Ya kan? Iya, 5 bersaudara, 5 bersaudara. Hmm. Oke. Kalau nolnya mungkin masih kosong kali hatinya ya. Jadi kenapa 5.000. Ya 5.000 gitu. 5.000 berarti ceban ya. Jangan-jangan itu hari jadian kalian? Enggak juga kan? Kita jadian. Enggak. Hari ketemunya sih enggak. Ketemunya pasti bulan Agustus. Bukan Iya. ketemu, maksudnya mulai dekat lagi bulan Agustus tahun lalu kan. Nah, gitu ya acara Jauh sebelumnya, Deng. Desember sebenarnya. Benar ya gitu deh. Kalau masing-masing ya sebenarnya Mas atau Mbak Titi melihat Mas Tulus seperti apa sih? Begitu sebaliknya karena kan tadi embel-embel sahabat ya. Iya. Thomas itu dulu itu sebagai pribadi, sebagai seorang individu tuh sangat baik banget. Terus pembersih orangnya, dia resik sekali orangnya. Terus perhatian. Terus kalau lagi jalan sama aku tuh di treatnya tuh kayak ratu gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk mobil pasti dibukain pintu gitu. Terus kalau mau jalan, kalau misalnya pasti dipegang. Didikan gitu, orang tua. Iya. Terus kalau misalnya telepon pun atau WhatsApp pun pasti kalau pagi enggak ada yang siang ya, kamu selalu siang maunya. Siang gitu. Aduh gitu. Jadi nggak pernah langsung kamu Ngecek. gini enggak langsung ngecek. Bukan tipe orang yang kalau telepon tuh ada etikanya Care gitu. banget. Terus penolong banget. Jadi kalau misalnya aku butuh pertolongan dia pasti nolong. Superhero. Terus sebagai penyanyi dangdut dia konsisten gitu, dia sampai sekarang pun tetap setia dengan kedangdutannya dan ciri khasnya kan kuat banget kan.
dia kan disebut sebagai Ricky Martinnya Indonesia. Terus iya, dan dia senang dangdut memang benar-benar senang, bukan karena waktu itu pernah kita ketemu zaman tahun berapa gitu ya. Iya. Dia pernah nanya ke aku, gimana ya aku ya kamu cocoknya di dangdut, aku bilang. Dia bilang gitu. Terus dia tekuni lah, terus dia belajar cekok dangdut. Jangan pop Thomas, nggak pantas gitu. Dangdut aja. Soalnya kan mukanya kan muka pop ya. Tapi untuk dangdut nggak masuk gitu. Kalau pop nggak masuk, kan dangdut aja. Terus dia bilang ke produser waktu itu, iya Titi DJ aja bilang saya cocok di dangdut. Kalau Mas Thomas melihat Mbak Titi kayak gimana sosoknya? Titi sosoknya kibuan. Walaupun Titi itu jiwa remajanya kuat banget. Waduh, Jiwa mudanya. Oh ya? Jiwa mudanya Masa sih? dibanding kibuannya lebih tinggi jiwa mudanya. Oh ya? Iya dong. Terus perhatian banget juga. Terus Titi itu kalau aku ngomong apapun, cerita apapun pasti ketawa gitu. Ada tipe orang yang aku cerita apapun nggak ketawa gitu kan. Kasian juga akunya gitu. Nah, kalau aku cerita apapun orang yang ketawa kan nggak seru ya. Nyambung nih, tektok nih gitu kan. Karena kalau hubungan tuh tektok lebih enak ya. Kalau nggak tektok kan males juga. Terus Titi orangnya kreatif. Saking kreatifnya aku juga enak hati gitu kan. Kenapa? Enak hati gimana? Ya karena semuanya dipikirin lah, apapun dipikirin semuanya, sedetail-detailnya dipikirin sama Titi gitu. Overthinking kali ya? Enggak, bukan. Apapun kayak kita bikin 5.000 detik aja dipikirin apa, dari kostumnya, dari semuanya, ornamen-ornamen itu diadakan gitu oleh Titi. Gitu. Trust issue soalnya, aku punya trust issue. Kalau serahin ke orang atau delegasikan ke orang suka nggak beres kerjanya. Jadi mendingan turun tangan sendiri. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya jadi kebuang waktu untuk ngurusin apa-apa sendiri. Oke. Negatifnya, iya. Positifnya jadi puas. Soalnya kalau bisa dikasih ke orang, tiba-tiba nggak bener, kan mau jadi, kalau tahu gue buat bikin sendiri deh gitu. Nah itu kan jarang nyanyi seperti itu, bener gak sih? Foto nih, kita foto di studio kan kalau aku, jadi semua aku serahkan kepada yang si fotografer. Nah, waktu itu enggak, foto yang ngedit juga dia. Berapa ribu foto, satu aku sang ibu, dua sang bapak, itu semua dia yang edit. Edit sendiri semuanya gitu loh. Ya nggak semua dipilih dulu yang mana yang bagus. Iya, kan dipilih dari beberapa ratus foto, dipilih sampai kita ngerti bahwa Titi itu maunya yang sempurna apapun itu. Orangnya sangat sempurna sih. Enggak juga sih, kalau kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi aku ya 99%. 98%. Kalian kan saling memuji ya. Biasanya Enggak juga, aku sering ledek-ledekan juga ya. Contohnya seperti apa? Tapi sebenarnya apakah itu kalau misalnya kita bicara cari pasangan gitu loh, apakah itu sebenarnya masuk dalam kriteria yang tadi kalian sebut? Iya. Iya kan ngomong besar kayaknya. Iya kan cuma ya. Iya, alasannya apa dulu? Ya kalau aku dulu dekat sama mamaku kan, sangat dekat sama mama. Jadi kiblat aku mencari pasangan seperti mama gitu lah. Nah Titi ada seperti itu. Bulu mata. Oh, mama tuh dandan abis mau tidur pun dandan dia gitu kan. Mama ngapain dandan sih mbak gitu? Siap-siap emang kenapa? Gitu. Hidup cuma sekali. Ya kita nikmatin aja. Gitu. Jadi apapun kulihat Titi dan kreativitasnya nyokap tuh pernak-pernik semua dibikin sendiri sama mama, anting, kalung semua, dan itu semuanya ada di Titi gitu. Mungkin Kak Titi Kamu cari ibu ya? Iya. Mungkin Kak Titi kan tadi maksudnya sosok Kak Thomas sendiri karena udah lama sendiri, kayak ada misi nggak sih, kan kata diratukan, diiniin, beda nggak sih dari cocok Kak Titi sebelumnya? Waduh. Kriteria. Mungkin kan udah di-treat nih sekarang, ada perbedaan nggak sih sama yang dulu atau gimana? Dapat nggak sih nih kayaknya diratukan kembali gitu kan? Saya akui setiap punya suami tuh setiap punya suami. Setiap hari ya. Setiap punya suami. Kan 3 suami kan. Nah, semua sih sebenarnya men-treat aku baik semuanya. Baik, ada anak-anak gitu ya. Tapi mungkin karena ada anak-anaknya itulah, jadi kadang-kadang fokusnya ke anak-anak dulu karena mereka masih kecil-kecil. Nah, sekarang kan anak-anak udah besar-besar, udah dewasa. Nah, barulah
saya bisa merasakan bagaimana seharusnya ditreat oleh laki-laki gitu. Kalau dulu kan karena suami ada anak, jadi fokusnya kan bercabang, antara mikirin anak, antara mikirin cicilan rumah, antara mikirin cicilan mobil, antara mikirin kerjaan gitu kan, gitu. Nah anak-anak udah gede, sekarang barulah oh kayak gini loh mestinya ditreatnya gitu. Dan semua dilakukan oleh Oh iya banget. Ya kan? Begitu. Bingung. Iya benar kok. Iya. Berarti tema Mas Dul, apa single ini salah satu upaya kalian untuk tetap eksis di musik Indonesia? Ini kita kalau aku sih menyadari kita bukan maksa ya. Aku sih tidak men-treat ini sebagai satu paksaan harus tetap ada gitu. Tapi ini adalah justru kita sebagai penyanyi, sebagai musisi gitu ya. Kalau kita punya karya semasa masih ada yang mau bekerja sama, semasa masih ada yang minta kita nyanyi, ya aku sih bersyukur gitu. Masih ada yang minta nyanyi, masih aku bisa bikin karya bareng, terus kita sama-sama terus ketemu dengan My Music, terus mereka juga senang, masih bisa mau bekerja sama gitu. Walaupun mungkin banyak sekali pilihan-pilihan musisi atau penyanyi muda di luar sana yang lebih menjanjikan, tapi dengan adanya My Music welcome kita dengan sangat menyenangkan. Jadi buat saya sih saya bersyukur banget gitu. Dan apa ya, kan kalau saya tuh baru saya sadari love language saya adalah membuat lagu gitu kan. Jadi kalau saya bikin lagu gitu karena lagi kita berdua, ya udah bikin lagu gitu tentang kita berdua. Anak-anak juga saya semuanya ada lagunya gitu kan. Suami saya yang kedua juga ada lagunya. Nah, terus kalau misalnya sekarang aku yang mana lagu? Iya. Sekarang apa namanya? Jadi buat saya kita tetap harus berkarya gitu. Kita tetap harus jangan patah semangat atau jangan kayaknya gue udah nggak pantas deh nyanyi lagi, kayaknya udah nggak pantas deh bikin karya lagi. Jangan, itu malah mematikan kita gitu. Kalau buat saya sih bersyukur gitu masih bisa. Kenapa enggak? Mbak Titi kan dikenal dengan coach ya di musik ya, di ajang pencarian gitu. Nah kayak tadi kan Kak Thomas bilang bahwa kayak judul aja Kak Titi, belum yang lainnya gitu. Apakah dalam ketika bernyanyi, pembagian lirik atau mungkin bahkan liriknya, ya itu tadi, jadi dominasi ke Mbak Titi karena biasa kan sebagai coach dan lain-lain. Itu gimana? Akhirnya, ya itu saya lakukan kepada Dong. Jadi sebelum rekaman pun kita udah workshop ya. Sebelum rekaman aku udah kasih contoh lagunya, contoh bagian dianya, contoh suara duanya gitu. Dia tinggal pelajari di rumah gitu. Terus pada saat masuk ke rekaman take vokal gitu, walaupun ada vocal director saya juga ikut bantulah untuk tapi karena udah dipelajari sebelumnya jadi nggak terlalu lama kita di studionya. Berarti maksudnya pasrah aja ya, terima. Udah bagian-bagiannya. Bagian Thomas, bagian Titi, bagian Thomas, bagian Titi gitu. Itu juga ngarahin juga. Walaupun ada vocal director, dia turun tangan juga. Dul, begini, begana gitu kan. begini, begana, onak kucrut. Enak, onak kucrut. Oke, gitu. Aku berupaya menjalankan apa yang dia mau gitu. Demikian vocal director kita. Kamu mungkin nggak tahu, aku seperti yang ngetes gitu. Dia coba deh cekoknya gini gimana? Bisa. Kalau begini bisa. Jadi dia memang menguasai dangdut. Padahal saya sok tahu aja suruh dia gitu. Tapi ternyata benar dia bisa gitu. Jadi nggak tertekan ya Mas Thomas ya dengan mungkin tertekan. Kan biasa kalau di TV kan gitu kan, Mbak Titi tes gitu kan. Gitu juga kan ya. Tertekan sih enggak. Justru apa yang Titi kasih ke aku itu pelajaran yang sangat luar biasa sehingga aku harus ini. Maaf ya. Aku juga bersadar ya. Terlalu keras nggak sih aku ngajarinnya? Sedikit ya. Tapi kamu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan aku juga. Kurang keras ternyata. Sama aku masih ingat dulu waktu di ajang pencarian kan, kebetulan kan juga ketemu Mbak Titi ya. Teman-teman yang diasuh Mbak Titi semua suruh makan kencur. Mas enggak. Iya emang. Untuk makan kencur kamu nggak pernah suruh aku makan kencur. Kamu pasti nggak suka. Suka, aku suka banget. Bener. Oke. Kencur tuh pedes-pedes kan? Tolong beliin kencur ya. Kencur pedes-pedes sama kuning sih. Enggak, itu jahe.
Kencur apa sih? Kencur tuh lebih ke Kencur buat tenggorokan. tapi kalau misalnya kamu makan itu kalau digigit kan itu kayak 6 gitu, kayak ada kebalnya gitu. Jadi, tapi buat ini bagus buat kita suara. Kencur yang bentuknya kayak jahe. Ancur gitu. Iya. Ya kayak gini-gini Kita ada gini. hasil. Berkeluk-keluk. Iya, aku pernah makan punya. Kita bikin konten kalau makan kencur ya. Iya, boleh. Tapi pernah berantem nggak sih, maksudnya pernah berdebat nggak sih, pernah kayak kan kayak udah dapat banget nih lucunya ya kan, nyambungnya, pernah ada sedikit kayak kesal banget, lagi males nih. Tadinya tuh aku punya bukan konsep ya, tapi tadinya aku punya punya pendapat bahwa dalam satu hubungan tuh pasti nggak akan mulus-mulus aja, pasti ada berantemnya kan, pasti ada ini. Cuman pas sama Dul akhirnya aku nyadar nggak apa-apa juga kok kalau nggak berantem, kalau bisa diomongin ya kan, dengan baik. Maksudnya berantem dalam arti kata emosi gitu. Bahwa kita berdua tuh orangnya sangat emosian. Tapi belum ya, kita belum, jangan sampai dong. Soalnya kalau lagi emosi dia tuh meledak, aku tuh meledak gitu. Tapi meledaknya ke orang lain, aku meledaknya ke orang lain gitu. Jadi dia cerita, tahu nggak sih, gue baru marah nih sama orang yang ngurusin kuburan mama papa, nggak bener. Dia contohin dong. Dia kalau udah contohin marah tuh langsung dengan volume sebenarnya. Woi, gitu. Aku kan kaget-kaget gitu kan ya. Terus aku juga, duh, gue baru marah juga nih, gitu kan. Nah, jadi kita tahu kita dua-duanya emosional. Aduh, kita mesti hati-hati loh. Jangan selain meledak, jangan ya. Awas loh. Pokoknya kalau marah jangan emosi ya. Dan aku biar redam emosi gue cepet gitu loh. Enggak. Padahal ada hal-hal yang berpotensi bikin aku marah, kayak misalnya dia telat gitu kan. Ini kalau sama orang lain mesti aku udah mengkelap gitu kan sama dia. Titi, ini kan banyak orang yang bilang kalau misalnya kalian sendiri sudah menikah nih ya kan. Iya. Gitu kan. Ini dilihat dari cincin kalian yang samaan, bisa. Iya, ini emang kita sengaja punya cincin samaan, tapi bukan tanda menikah, bukan. Ini tanda couple. Tanda terikatnya kita. Masalah. Bener deh. Kalau kita udah menikah pasti kecium sama kalian, apalagi netizen. Makanya ngecium kita. Iya, mungkin deh, netizen kan jago banget gitu-gitu. Kita belum menikah, tapi emang kita belum, bukan. Jadi ini emang seneng sih. aja gitu punya cincin samaan gitu. Tanda bahwa kita deket gitu. Sejak kapan cincin itu ada di jemari kalian? Nah, sejak kapan? Sejak dulu kala. Jadi berapa baru? Oh, dia sudah punya lama. Aku Iya. aja kecentilan. Aku juga pengen beli punya sama gitu. Iya begitu. Ada kali 3 bulan yang lalu ya. Iya ya, baru. Tapi orang pada notice, cincinnya sama gitu. Wah, udah menikah nih gitu. Wah, belum. Iya. Belum ya? Belum. Yang mendesain Kode Mbak Titi keras. juga ya? Yang mendesainnya Mbak Titi? enggak. Ada kan brand. Ini brand. Mereka mengeluarkan. Ini jadi kalau kita beli cincin ini ada charity-nya. Jadi kalau kita beli cincin sebagian besar disumbangkan untuk anak-anak terlantar di seluruh dunia. Iya. Oke. Terima kasih.